Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rifda Zafira, NIM 20003086 akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber belajar bagi anak tunadaksa. Konsep belajar pemanfaatan sumber belajar anak tunadaksa. Ramli 2012 mendefinisikan sumber belajar sebagai semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Association for Education and Communication Technology menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Peran dan manfaat sumber belajar bagi anak tunadaksa. Peran dari sumber belajar bagi anak tunadaksa adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan untuk menemukan bakat terpendam dalam diri anak yang selama ini tidak nampak. 2. Memungkinkan pembelajaran berlangsung terus-menerus dan belajar menjadi mudah diserap dan lebih siap diterapkan pada anak tunadaksa. 3. Anak dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan dengan waktu yang disediakan. 4. Menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan. 5. Mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa, yaitu ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dinamisi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. 6. Meningkatkan persepsi, meningkatkan pengertian, meningkatkan pengalaman belajar dalam penguat atas pengetahuan yang dicapai, dan meningkatkan retensi. Manfaat sumber belajar bagi anak tunadaksa adalah 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Pengembangan sumber-sumber belajar anak tunadaksa. Adapun langkah-langkah sistematis dalam pengembangan sumber belajar diantaranya adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik belajar anak, merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan alat ukur, pemilihan jenis sumber belajar, mengadakan evaluasi pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar dalam implementasi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Rusman 2008 mengemukakan bahwa untuk dapat memperdayakan media dan sumber belajar secara efektif dan efisien dalam pembelajaran, guru tidak mungkin melaksanakan secara sendiri-sendiri. Kerjasama fungsional dengan tenaga kependidikan lainnya, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun dengan berbagai sumber daya potensial yang ada di lingkungan sekitar sekolah, akan sangat membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Untuk dapat merealisasikan kerjasama ini perlu inisiatif dan koordinasi yang diprogramkan secara kelembagaan dan menjadi kewenangan serta tanggung jawab kepala sekolah, karena pada dasarnya pengimplementasian kurikulum atau pembelajaran diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat dan didukung oleh kemampuan profesional guru sebagai salah satu implementator kurikulum dan manajer pembelajaran.